Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bliwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Perempuan Pesugihan Goa Keramat. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kalau ibu pergi, aku ikut. Aku juga bisa membantu ibu untuk bekerja. Lagi pula, aku di sini tinggal sama siapa? Safitri merengek. Ibu akan menitipkan kamu pada Bibi dan Simbo. Ibu masih mempunyai simpanan yang tidak sempat diambil oleh petugas yang menyita seluruh aset kita. Nah, itu bisa kamu jual jika kamu memang dalam keadaan terpaksa. Tapi Bu, ibu mau pergi kemana? Terus kapan pulangnya? Sampai ibu mendapat pekerjaan dan bawa uang untuk kamu. Ibu, Safitri memeluk dan menciumi ibunya. Dia tak kuasa membendung air matanya. Tak sanggup membayangkan ibu yang disayanginya terlunta-lunta. Safitri pun menangis dalam pelayan kasih seorang ibu. Keesokan harinya, setelah menitipkan Safitri kepada Simbo dan adiknya, Ibu Jumiah pun pamit untuk pergi mencari pekerjaan. Entah sudah berapa jauh Ibu Jumiah berjalan, hingga kakinya terasa pegal-pegal. Hampir setiap warung dan rumah ia datangi, menanyakan kalau mereka butuh tenaga pembantu. Namun mereka hanya menggeleng dan berkata, maaf, mungkin lain kali. Ibu Jumiah mempunyai tekad yang bulat. Dia tidak akan pulang ke rumah sebelum mendapat pekerjaan dan membawa uang. Persediaan bekal yang ia bawa sudah hampir habis. Ibu Jumiah terus melangkahkan kakinya, menebus terik matahari, dan jika malam telah tiba, dia mencari tempat untuk bernaung menunggu pagi kembali. Hampir 1 minggu, Ibu Jumiah menyusuri warung demi warung, rumah demi rumah, namun semua nihil, dan dia mulai putus asa. Tapi untuk kembali pulang itu tidak mungkin. Malam itu, langkah Ibu Jumiah sudah sampai di sebuah jalan yang sepi. Dia tak tahu lagi harus pergi kemana. Rasa lapar dan kantuk mulai menyerangnya dengan berat. Maka dia memutuskan untuk beristirahat sambil mencari-cari tempat yang dapat ia gunakan untuk tidur. Tak jauh dari tempatnya duduk, Ibu Jumiah melihat sebuah gubuk kecil mirip pos roda. Maka ia pun menuju ke sana. Gubuk itu lumayan nyaman, terbuat dari bambu dengan balai-balai agak lebar, bisa untuknya melepas penat. Ibu Jumiah tak lagi sempat berpikir tentang apapun. Bahkan saat bayangan Safitri melintas pun, ia tak mampu lagi menahan kantuknya. Ibu Jumiah terlelap tanpa rasa takut akan apapun yang akan menimpanya. Hampir 1 jam lamanya Ibu Jumiah tertidur. Tiba-tiba ada 2 pasang mata yang memperhatikannya dari balik sebuah pohon besar. 2 pasang mata itu milik 2 orang pemuda yang entah sedang apa mereka di sana. Kedua pemuda tadi segera mendekati Ibu Jumiah yang telah terlelap begitu dalam, sehingga dia tak menyadari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Kedua pemuda itu memandangi wajah perempuan yang tengah tertidur pulas, cantik, dan sangat menggiurkan. Tatapan mereka turun ke 2 payudara yang naik turun mengikuti alunan nafas, membuat kedua pemuda tadi tak mampu menahan birahinya. Dan semakin ke bawah, mata mereka semakin terbelalak lebar demi melihat pangkal paha yang sebagian roknya tersingkap. Satu dari pemuda itu segera bertindak dengan menyekap mulut perempuan malang itu. Ibu Jumiah terkejut bukan kepalang melihat kedua pria yang sudah siap menggagahinya. Dia ingin berteriak, namun suaranya tak dapat keluar karena bekapan tangan pria pada mulutnya begitu erat. Satu pria lainnya mulai naik ke atas tubuh Ibu Jumiah dan langsung menarik pakaian perempuan itu dengan kasar. Ibu Jumiah berusaha meronta sekuat tenaga, namun apalah daya, tenaganya jauh lebih lemah ketimbang tenaga pria yang telah dimasuki setan untuk menyalurkan hasrat birahinya. Namun, sedetik sebelum kedua pria itu dapat menjebol benteng pertahanan Ibu Jumiah, tiba-tiba ia mendengar seorang pemuda yang berada di atas tubuhnya berteriak. Ibu Jumiah juga melihat tubuh pemuda itu terlempar jauh ke tanah, disusul oleh teriakan pemuda kedua yang juga terlempar jatuh menindih temannya. Ibu Jumiah cepat menyadari keadaan. Dia merapikan pakaiannya yang nyaris robek
bekas tarikan kasar pemuda tadi. Kini di hadapannya terlihat seorang lelaki tua berdiri mengangkangi kedua pemuda bejat itu. Kedua pemuda tadi segera bangkit, berdiri, kemudian dengan sombongnya menunjuk pada orang tua tadi. "Siapa kau, hei, orang tua? Berani sekali mengganggu kesenangan orang. Mau cari mati kau? Hah?" Seorang pemuda tadi menggertak sambil bertolak pinggang. "Siapa saya itu tidak penting. Yang jelas saya orang baik, yang tak suka melihat tindakan kalian. Kalian tak punya rasa kasihan sedikit pun kepada wanita itu yang tengah menghadapi kesusahan. Malah kalian manfaatkan untuk kepuasan budak nafsu kalian." "Pak tua sombong, sok suci. Kau harus menerima akibat dari perbuatanmu yang sok ikut campur urusan kami." "Ya." Kedua pemuda itu seperti dikomando. Begitu kompak langsung menyerang orang tua tersebut yang hanya berdiri tenang tak bergeming. Namun sejengkal pukulan kedua pemuda tadi akan mendarat ke wajah orang tua itu. Seketika itu juga mulut orang tua tadi meniupkan angin kencang, membuat kedua pemuda tadi terhempas hingga puluhan meter. Ibu Jumiah yang melihat kejadian tadi menjadi takjub. Bagaimana mungkin lelaki seusia bapak itu mampu menaklukkan kedua pemuda yang hampir menodainya hanya dengan sebuah tiupan mulut. "Rupanya kamu mau mencari mati, kakek peot. Tak akan ada orang yang akan menolongmu. Apalagi sekarang sudah terlalu malam. Maka bersiaplah untuk mampus," ucap seorang pemuda dengan lantang sambil menghunus sebilah belati. "Sebelum kalian berdua dapat menyentuhku, kalian sudah lebih dulu yang aku kirim ke neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejat kalian," balas lelaki tua itu dingin. Ibu Jumiah bergidik ngeri melihat keberingasan kedua pemuda yang tadi hampir menodainya. Dia membayangkan kalau pria tua itu akan jadi bulan-bulanan, dan setelah itu dirinya pun tetap akan menjadi korban kebejatan nafsu mereka yang terganggu. Ibu Jumiah berpikir untuk mencari selamat dan meminta pertolongan pada siapapun yang mendengar teriakannya. Namun hal itu tak dapat ia lakukan, sebab seluruh tubuhnya tak bisa ia gerakan. Begitu juga dengan lidahnya. Suara teriakannya hanya tersekat di tenggorokannya. Berkali-kali ia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun dirinya tetap tak dapat bergeming sedikit pun. Ia merasa aneh. Kenapa? Kedua pemuda tadi menyerang secara bersamaan. Mereka sepertinya benar-benar bernafsu untuk menghabisi lelaki tua itu. Sejengkal lagi belati dan pukulan kedua pemuda tadi menghujam tubuh sang pria tua. Selarik sinar yang keluar dari tangan kanan lelaki tua tepat menghantam wajah kedua pemuda tadi. Kedua orang itu terpental jauh, dan ketika mereka membuka mata, mereka tak dapat melihat apa-apa. Sekelilingnya hanya terlihat gelap dan hitam. Mata mereka telah buta terkena sinar dari lengan orang tua tadi. Mataku tak bisa melihat. Orang tua, cepat tolong kami, dan kami minta maaf atas kesombongan kami." Mereka berteriak-teriak minta ampun. Namun lelaki tua itu tak lagi menghiraukan mereka. Dia berbalik melihat keberadaan Ibu Jumiah yang masih kaku dalam duduknya. Kemudian lelaki tua itu menyentuh kening Ibu Jumiah yang langsung merasa tubuhnya kembali normal. Rupanya lelaki tua itu tadi telah melakukan totok jarak jauh agar perempuan itu tidak dapat lari atau pergi dari tempatnya. "Terima kasih atas pertolongan Bapak. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya jika tak ada Bapak," kata Ibu Jumiah sambil mencium tangan lelaki tua tadi yang langsung mengusap rambut Ibu Jumiah. "Siapa nama kamu, nak? Dan kenapa malam-malam tidur di tempat sepi seperti ini?" Lelaki tua itu bertanya dengan lembut. "Nama saya Jumiah. Saya dari jauh bermaksud mencari pekerjaan, namun sampai sekarang belum ada, dan saya sudah kehabisan uang. Bisakah Bapak membantu saya?" "Aku sudah menolong kamu. Itu berarti aku juga bisa membantu kamu, hanya dengan satu syarat." "Apapun syaratnya, saya akan sanggup untuk memenuhinya." Entah kenapa Ibu Jumiah menjawab dengan ringan tanpa bisa memikirkan terlebih dahulu. "Malam hampir semakin jauh. Sebaiknya kamu ikut denganku untuk mencari tempat yang jauh lebih aman." Dan tanpa disuruh dua kali, Ibu Jumiah langsung menuruti kemana lelaki tua itu membawanya. Tepat di depan sebuah rumah besar dan agak mewah. Mereka berhenti sebentar.
Ibu Jumiah melihat lelaki tua itu komat kamit seperti baca mantra atau berbicara pada sesuatu. Yang pasti, seusai lelaki tua itu komat kamit, dengan merasa takjub, Ibu Jumiah melihat pintu gerbang yang terbuat dari besi itu pun terbuka dengan sendirinya. Kemudian Ibu Jumiah dibawa masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Di dalam sana, Ibu Jumiah lebih merasa takjub lagi. Dia melihat sebuah ruangan yang teramat luas, dengan meja besar dan panjang, serta deretan kursi yang cukup banyak jumlahnya. Dan di atas meja sudah berjejer dari ujung satu sampai ujung lain aneka buah segar dengan beralaskan bagi-bagi yang berukiran dan berwarna emas. Siapa sesungguhnya lelaki tua itu? Nah, silakan kamu menikmati buah-buah itu untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga kamu. Lelaki tua itu tadi menarik sebuah kursi dan mempersilahkan perempuan itu untuk duduk. Terima kasih, tapi maaf, siapakah bapak yang baik hati ini? Tanya Ibu Jumiah sebelum ia menyentuh buah di atas meja. Panggil saja Mahesa, dan tinggallah kamu di sini bersamaku. Maka apapun keinginan kamu akan aku kabulkan. Tapi Pak, tak ada pilihan lain untukmu, dan kamu juga tidak bisa keluar dari tempat ini tanpa seizinku, karena tempat ini dijaga ketat. Ibu Jumiah terperangah mendengar apa yang diucapkan lelaki yang bernama Mahesa tersebut. Apa maksud Papa menahanku di sini? Aku bukan menahan kamu. Ketahuilah bahwasanya kamu ada dalam kesulitan besar yang tak mungkin kamu bisa sanggup menghadapinya. Dan bukankah kamu menaruh dendam pada semua tetangga kamu karena suami kamu yang telah dituduh pencuri dan kabur, sehingga kamu dan anak kamu yang menjadi korban ejekan serta cemoohan orang? Hanya akulah yang akan membantu kamu untuk bangkit dari keterpurukan itu. Apa kamu perlu bukti? Nah, kamu boleh lihat dan ambil semua uang serta perhiasan di dalam kotak kayu itu. Kamu bisa pergunakan untuk membeli rumah mewah dengan isi di dalamnya juga mewah. Tapi itu nanti, setelah 40 hari, 40 malam, kamu boleh pergi dari sini. Ibu Jumiah hampir tak percaya setelah ia melihat isi dalam peti kayu yang cukup besar itu, yang ternyata berisi tumpukan uang kertas serta segala macam perhiasan emas. Mata Ibu Jumiah terasa silau melihat gemerlapnya cahaya dari perhiasan tersebut, dan tanpa sadar, hasratnya untuk memiliki harta sebanyak itu pun timbul. Ini yang ia cari dan butuhkan. Bukankah selama beberapa hari ini ia terlunta-lunta hanya ingin mendapatkan ini? Ya, Ibu Jumiah akan menunjukkan kepada mereka yang telah menghina dan menyakitinya bahwa dirinya mampu menaklukkan kerasnya hidup ini. Pada malam pertama, Ibu Jumiah sangat merasa khawatir dan takut. Takut apabila ternyata Pak Tua yang menyebut dirinya bernama Koswara itu akan memaksanya untuk melayani nafsunya. Namun pada kenyataannya hingga pagi tiba, Ibu Jumiah dalam keadaan aman-aman saja. Bahkan dia sama sekali tak melihat kalau lelaki tua itu berada di dalam rumah besar dan mewah itu. Ketika sinar matahari mulai menembus kaca jendela kamar yang ditempati oleh Ibu Jumiah, mendadak perempuan yang masih terbilang cantik itu terkejut demi melihat apa yang terjadi. Rumah mewah dengan fasilitas yang serba luks itu seketika berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Dinding-dinding yang semula indah dengan lukisan dan segala aksesorisnya kini terlihat hanyalah batu-batu tebing yang kasar juga berlumut. Begitupun dengan tempat tidur yang semalam ia gunakan untuk merebahkan tubuhnya, kini telah berubah menjadi sebuah batu berukuran panjang yang lebih mirip dengan altar. Dan setelah Bu Jumiah menggapai-gapai seluruh ruangan, ia baru menyadari kalau tempat itu sudah berubah menjadi sebuah goa. Ibu Jumiah merasa penasaran dengan penglihatannya itu. Kemudian ia mendekati kotak kayu besar yang semalam ia lihat berisikan uang dan perhiasan. Ternyata tetap tak berubah. Ibu Jumiah mengambil sebuah kalung berukuran besar. Ia meneliti apakah barang itu emas atau hanya tipuan belaka. Ternyata semuanya terbuat dari emas murni. Begitu juga dengan lembaran-lembaran uang kertas yang ternyata uang asli. Lalu, untuk siapa semua ini? Ibu Jumiah kemudian menelusuri sepanjang dalam goa tersebut, dan pada akhirnya dia melihat pada ujung goa sebuah pemandangan yang teramat mengerikan. Bagaimana tidak,
Perempuan itu disajikan sebuah adegan brutal, di mana-mana terdapat penyiksaan dan pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok makhluk tinggi besar yang teramat mengerikan. Makhluk yang penuh dengan bulu lebat itu tak mempunyai rasa belas kasih sedikit pun terhadap korbannya. Mereka menyiksa dengan menggunakan cakar-cakar mereka yang tajam, menggigit dengan taring-taring yang panjang, lalu mengunyahnya hingga mulut mereka belepotan darah. Korban-korbannya terdiri dari manusia baik laki maupun wanita, baik kecil maupun besar. Makhluk-makhluk itu juga memperkosa wanita-wanita sebelum akhirnya dibunuh dan dimangsanya. Perut Ibu Jumiah merasa mual melihat adegan itu. Ia ingin muntah, namun terpaksa ia tahan. Takut suaranya akan terdengar oleh makhluk-makhluk yang tengah menikmati pekerjaan mereka. Ibu Jumiah merasa kalau di belakangnya ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Dan benar saja, ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat lelaki tua yang semalam telah menolongnya. Lelaki tua yang ternyata bernama Koswara itu nampaknya tidak terkejut dengan apa yang dilihat di luar sana. Bahkan dia kini berdiri sejajar dengan Ibu Jumiah yang masih terpaku melihat kengerian demi kengerian, teriakan minta tolong dan lolongan kesakitan bagi makhluk-makhluk itu sama sekali tak mempengaruhinya. Mereka betul-betul menikmati permainan yang menyenangkan bagi mereka, meski sang korban sudah tak berdaya. Seorang wanita muda dalam keadaan perutnya yang membuncit tengah hamil tua harus mengalami penderitaan yang maha hebat. Sosok makhluk tinggi besar menyeretnya ke tengah lapang, di mana terdapat sebuah batu besar memanjang yang seperti sebuah altar. Wanita tadi dibaringkannya di atas batu, kemudian makhluk tadi merobek mengoyak paksa seluruh pakaiannya hingga tak tersisa lagi. Dengan dengusan nafasnya yang berat, makhluk tadi mulai menikmati tubuh wanita tadi. Setelah nafsunya terpenuhi, maka makhluk itu mulai membedah perut wanita malang tadi dan mengambil sang jabang bayi yang masih marah, lalu mengunyahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka adalah orang-orang yang patah semangat dalam mencari solusi hidup, putus asa karena terimpit hutang yang menurut mereka tak mungkin mampu untuk membayarnya. Kemudian mereka mencari jalan pintas, mencari kekayaan dengan cara instan tanpa memikirkan akan risiko. Nanti setelah perjanjian ini berakhir, mereka adalah para pemuja iblis, pengabdi setan, lembah dedemit, asam hitam. Dan kamu juga akan merasakan hukuman seperti itu jika berani melanggar perjanjian dengan mereka, kata Koswara tiba-tiba. Ibu Jumiah memandang lelaki tua itu. Tapi saya sebelum membuat perjanjian dengan mereka, apakah saya boleh pergi? Tanyanya. Aku tak bisa kamu bohongi. Aku tahu kalau hatimu menginginkan harta sebanyak mungkin demi gengsi dan harga diri yang telah diinjak-injak oleh tetangga dan warga. Kau ingin kembali ke sana untuk membuktikan kalau kau adalah orang yang tak bisa dihina, dan kamu tidak bisa keluar dari tempat ini tanpa aku mengizinkanmu. Tapi Bapak, saya takut akan siksaan yang akan saya alami nanti. Apakah Bapak tidak bisa menolong saya? Tentu saja bisa. Dan asal kamu tahu, ada pantangan-pantangan yang tak boleh kamu langgar. Kamu boleh mengambil korban untuk persembahan kepada penguasa lembah dedemit asam hitam. Siapa saja, orang lewat, tetangga, family, atau anak dan keponakan kamu sendiri. Tapi ingat, jangan kepada orang-orang suci, orang yang selalu menjalankan perintah agama, kepada anak yatim piatu, atau kepada perempuan yang tengah datang bulan, atau haid. Itu semua pantangan yang harus kamu jaga. Jika salah satu pantangan itu kamu langgar, maka hukuman dan siksa serta azab yang teramat pedih akan menyambutmu kelak di kemudian hari, apabila perjanjian telah sampai batas waktunya. Ibu Jumiah hanya terduduk lusuh. Dia sama sekali tak melihat ada pilihan lain selain menerima persyaratan dari Pak Koswara. Ibu Jumiah telah terpenjara, terperangkap dalam goa yang pengap ini. Dia tak akan bisa keluar dari sana, dan hatinya semakin hancur. Seketika itu juga ia teringat kepada anak satu-satunya yang ia tinggalkan demi mencari pekerjaan agar bisa hidup lebih layak dan tidak menggantungkan nasib pada keluarganya yang lain. Safitri, anak sematawayangnya, telah merindukan kepulangan sang ibu tercinta.
Namun berhari-hari ia menanti, belum juga ada kabar tentang keberadaan ibunya itu. Safitri yang baru menginjak remaja harus membanting tulang sendiri demi mendapatkan upah hanya untuk makan sehari-hari. Namun ia tetap bersabar, tetap berdoa agar sang ibu bisa kembali pulang dengan selamat. Ibu Jumiah hanya pasrah ketika tangan Koswara mulai menggerayangi bagian-bagian tubuhnya yang sensitif. Ia juga sudah lama tak disentuh oleh tangan seorang lelaki sejak ditinggalkan suaminya yang kabur akibat ketahuan membobol brankas di kantor tempat kerjanya. Dia pernah membayangkan kalau dirinya saat itu sudah menjadi seorang istri dari seorang kades yang bernama Karto. Namun sayang, baru saja usai pelantikan, tiba-tiba polisi membawanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan Ibu Jumiah sendiri tak pernah tahu akan keberadaan suaminya yang kabur lewat jendela toilet di rumahnya saat penyergapan terjadi. Ibu Jumiah menepis bayangan-bayangan pahit masa lalunya, dan kini dia tengah menikmati kenyataan, menikmati sensasi bersama Koswara yang ternyata mampu meluluh lantakan semua tulang belulangnya. Permainan Koswara memang sungguh luar biasa. Belum pernah Ibu Jumiah merasakan permainan sedahsyat ini sebelumnya, meski bersama sang suaminya. Gerakan maju mundur yang dilakukan dengan penekanan Pak Koswara mampu membuat Bu Jumiah kewalahan lantaran pusakanya masuk terlalu dalam. Namun tangan Pak Koswara tak tinggal diam. Tangannya begitu lihai meremas dan memilin, kemudian dilanjutkan dengan lumatan bibir kepada Bu Jumiah. Ia kalap, tak dapat menahan kenikmatan yang diberikan Pak Koswara. Berbagai macam posisi telah dicoba dengan nikmat, sampai pada Koswara nafasnya terlihat memburu dengan gerakan maju mundur yang semakin cepat dan Pak Koswara sampai pada titik tersebut. Tak ada kata sesal dalam hati Ibu Jumiah, malah yang terlihat adalah senyum penuh kepuasan setelah usai pertandingan malam pertama mereka. Ibu Jumiah terlihat lelah dengan keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Namun tangannya masih sempat mengelus dada Koswara yang memang seorang lelaki tua namun perkasa. Tak sia-sia aku menolongmu dari pemuda yang akan memperkosamu. Ternyata kamu memang sangat bisa memuaskan hasratku. Karena aku merasa puas atas pelayananmu, maka aku akan memberikan keringanan untukmu, kata Koswara sambil tetap mengelus kulit halus milik Jumiah. Apakah itu Bapak? Tanya Jumiah penasaran. Jangan panggil aku Bapak, sebut aku Kang Mas saja, biar lebih romantis kedengarannya. Dan aku juga akan memanggilmu dengan sebuah nama, yaitu Juminten. Kenapa aku memilih nama itu? Nama itu adalah nama seorang wanita yang tak pernah lepas dari ingatanku, meskipun dia sudah tidak ada 10 tahun yang lalu. Juminten, nama istriku. Wajah dan potongan tubuhnya hampir mirip denganmu. Untuk itu aku akan memberikan keringanan. Kau boleh bebas keluar masuk tempatku ini, dengan satu syarat. Kamu harus tetap melayani aku setiap 1 bulan sekali, terutama setiap malam purnama. Dan aku juga akan selalu menjaga keselamatan kamu saat mana nanti mencari kekayaan di luar sana. Ingat, jangan pernah kamu berani mengambil harta anak yatim dan parkir miskin-miskin pun dalam keadaan terpaksa. Terutama jangan pernah kamu menyentuh kitab-kitab atau membaca kitab suci. Dan jangan pernah memasuki rumah-rumah orang yang dianggap alim ulama. Itu suatu pantangan yang tak boleh kamu langgar. Carilah harta sebanyak kamu inginkan. Buatlah rumah yang mewah agar orang tak mencurigai kalau kamu adalah seorang pelaku pesugihan. Ingat, kau telah bersekutu dengan penguasa gua siluman ini, dan kelak kau akan kembali ke sini sebagai budak hina. Tapi sebelum kematian tiba, sebelum akhir perjanjian datang, bersukacitalah menikmati hidup dengan bergemilang harta. Juminten, Juminten, sekarang aku telah menemukan penggantimu pada wanita ini. Begitu bersemangatnya Koswara membanggakan Jumiah yang telah ia beri nama menjadi Juminten. Iya Kang Mas. Apakah penyebab kematian istri dari Kang Mas? Tanya Juminten dengan lembut.
Dia mengalami nasib yang sama denganmu. Dia diperkosa oleh kawanan rampok yang menguras semua harta bendaku. Istriku mereka perlakukan seperti hewan. Mereka perkosa dengan biadab. Setelah itu mereka bunuh dengan cara keji. Mereka telah memotong-motong bagian tubuhnya. Sungguh gila. Lalu kenapa Kang Mas sendiri bisa berada di tempat ini dan bisa menjadi bagian dari para penghuni gua ini? Ceritanya cukup panjang. Koswara menarik nafas berat. Setelah itu, ia menceritakan tentang dirinya yang sampai menjadi penghuni gua siluman ini. Sejak kematian istriku, sejak rumahku hancur karena para bajingan itu, aku sudah tak memiliki apa-apa selain sebuah rumah yang marat-marit akibat dirusak oleh mereka. Mereka adalah orang yang pernah sakit hati. Ya, salah seorang dari mereka adalah orang yang selama ini dekat denganku. Dia adalah teman seperjalanan hidup. Ibaratnya sudah makan minum bersama. Namun siapa sangka dalamnya lautan mungkin masih bisa diselami. Tapi isi hati dan pikiran orang, siapa yang dapat menduga? Temanku itu bernama Turangga. Dia juga sebenarnya masih terbilang anak buahku karena bekerja di bawah kendaliku. Aku mempunyai lahan kelapa sawit yang terlalu luas untuk aku kelola sendiri dan bermaksud berbagi kepada temanku itu. Saat itu kami sama-sama belum menikah. Namun aku sudah mengenal Juminten yang aku pacari. Tapi rupanya Turangga juga dengan diam-diam mencintai Juminten. Hanya saja dia tak berani berterus terang. Pada akhirnya aku menikah dengan Juminten. Suatu kemudian istriku melahirkan. Namun entah karena apa bayinya tak tertolong. Sejak itu aku sedang pulang ke rumah karena bayangan memiliki seseorang anak harus pudar dari kehidupanku. Dan tanpa pernah aku bayangkan sedikit pun kalau ternyata Turangga mempunyai maksud yang kurang baik. Saat aku pulang dari kepergian, aku mendengar kabar kalau rumahku telah dirampok dan istriku menjadi korban dari kusak-kusuk. Ada yang mendengar selentingan kabar. Bayang yang melakukan itu adalah Turangga dengan anak buahnya yang juga masih anak buahku. Aku pura-pura menerima keadaan itu dengan ikhlas. Hingga pada suatu hari, seorang anak buahku keceplosan berkata, mungkin saat itu dia tengah ada sedikit perselisihan dengan temannya. Dia bilang kalau temannya itu ikut dalam perampokan rumahku. Dan aku mulai menggali ucapannya. Aku berikan berapapun uang yang ia minta. Akhirnya ia pun bercerita, dan semua bersumber dari Turangga. Akhirnya aku masih berpura-pura tak tahu siapa pelaku pembunuhan dan perampokan itu. Aku mengundang mereka dengan acara pesta, seolah-olah aku telah lupakan peristiwa tersebut. Aku sengaja menyediakan berbagai jenis minuman yang membuat mereka mabuk hingga semua rahasia mereka terbongkar. Dan satu demi satu aku menghabisi mereka di rumahku yang kemudian aku bakar. Setelah itu aku kabur, menghilang dalam kehidupan dunia. Aku telah melupakan harta bendaku yang tak terbilang banyaknya. Perkebunan sawit yang luas pun aku tak tahu siapa yang mengurusnya. Aku mengakhiri langkahku saat maut hampir menjemputku. Tubuhku sudah tak bertenaga lagi saat aku berada di tengah hutan ini dan siap menjadi sanapan binatang buas. Tapi untunglah sang penguasa kegelapan gua siluman ini menolongku. Dan beginilah aku sekarang, menjadi perantara manusia dengan siluman, penghuni gua ini. Begitu panjang dan sangat tragis kisah hidup Koswara ini, membuat Juminten semakin kagum kepadanya. Lalu, kapan aku boleh pulang? Aku sudah kangen dengan anakku, tanya Juminten. Tepat tengah malam, Jumat Kliwon nanti. Tapi sebelum kamu keluar dari tempat ini, coba kamu bayangkan satu orang yang paling kamu benci selama ini. Apa maksud Kang Mas? Pokoknya coba kamu bayangkan seseorang yang paling kamu benci saat ini. Akhirnya, Juminten membawa alam pikirannya, menerawang pada penderitaan yang kini ia alami. Dan ia sampai pada titik akhir. Semua penderitaannya adalah akibat ulah dari suaminya yang gila jabatan dan rakus kekuasaan. Jumiah masih ingat kalau suaminya ingin menjadi seorang kades. Dia mencari uang kantor, lalu kabur meninggalkan anak istrinya. Kebenciannya kini kembali kepada Karto, suaminya yang kini entah berada di mana. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat gambaran siapa orang yang paling kamu benci? Iya Kang Mas, dia suamiku.
Dia telah tega lari dari tanggung jawab terhadap aku dan anakku. Bagus. Sekarang coba kamu bayangkan kembali bagaimana rasanya orang kelaparan yang selama beberapa hari tak menemui makan sedikit pun. Setelah itu, bayangkan ketika kamu ada yang memberi makan dengan lauk atau daging yang nikmat dan lezat. Laki-laki Koswara memberikan sugesti. Dan Juminten kembali menerawang. Ia tengah menikmati hidangan dengan menu mewah. Gulai kambing tentu saja nikmat tiada tara. Sampai Juminten terasa perutnya begah. Namun setelah ia sadar dari sugesti Koswara, ia mendengar jeritan panjang minta tolong. "Jumiah, tolong, jangan lakukan ini kepadaku," teriak sebuah suara. Dan suara itu begitu tak asing di telinganya. Juminten melihat Karto, suaminya, tengah dikorok oleh satu makhluk tinggi besar. Darah menyembur dari padang leher Karto. Juminten berteriak untuk mohon ampun agar suaminya jangan dibunuh, tapi semua sudah terlambat. Juminten telah menyaksikan pemandangan yang amat sangat mengerikan, sementara Koswara malah tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Kamu sudah lulus ujian ini. Nah, sekarang suami kamu yang bernama Karto itu sudah menjadi tumbal pesugihan yang telah kamu pilih. Sekarang kamu tinggal menunggu malam Jumat besok untuk kembali ke duniamu, ucap Koswara. Kemudian meninggalkan Juminten alias Bojumia yang belum mengerti dari arti semua ini. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kang Mas? Kenapa tiba-tiba saya melihat Karto, suami saya di sana, dan dibunuh oleh makhluk itu? Tanya Juminten yang merasa heran dengan penglihatannya barusan. Si Karto suami kamu sekarang sudah berada di sini. Dia sudah kami ambil sebagai budak kami. Bukankah kamu sangat membencinya? Nah, kebencian itulah yang telah membawa Karto harus menjadi korban pertama kamu. Untuk lebih jelasnya, kamu sudah memberikan suami kamu untuk kamu potong, dan kamu sendiri telah ikut menikmati daging suami kamu sendiri. Bukankah tadi kamu memakan daging dengan sangat nikmatnya? Begitulah perjanjian pertama yang telah kamu lewati dengan baik. Sehingga nanti pada akhir masa perjanjian kamu habis, kamu juga akan berkumpul dengan suami kamu di goa siluman ini. Dia akan membalas perbuatan kamu dengan dendamnya, karena kamu sudah menjadikan dia sebagai tumbal pertama. Segala apa yang dikatakan Koswara telah membuat Juminten pusing dan tak dapat mencerna dengan baik. Dia hanya terdiam sampai Koswara pergi meninggalkannya. Ibu Jumiah yang kini harus berganti nama dengan Juminten tak lagi merasa menyesal dengan jalan yang harus ia tempuh saat ini, karena semua terjadi secara kebetulan saja, tanpa bisa ia menghindarinya. Selain pula dia juga merasa bahagia mendapat kepuasan batin saat Koswara menggaulinya dengan hebat. Juminten harus mengakui keperkasaan lelaki tua itu. Ia tak pernah merasakan sensasi luar biasa saat masih sering melakukan hubungan sebagai suami istri dengan Karto. Juminten akan selalu merindukan lelaki itu, dan besok adalah saat dia harus keluar dari gua keramat ini. Juminten berharap malam ini Koswara datang untuk menghabiskan malam bersamanya. Pikirannya terbang telah menembus gelapnya malam, menelusuri jalan-jalan yang pernah ia lalui, dan melintas dalam ingatannya kepada sosok dua orang pemuda yang hampir memperkosanya beberapa waktu yang lalu. Juminten menyeringai. Doa ingin merasakan keperkasaan kedua pemuda itu. Apakah nafsu mereka sebesar keperkasaannya? Entah mengapa bayangan atau halusinasinya selalu saja meliputi hal-hal yang bersifat hawa nafsu untuk melampiaskannya kepada setiap laki-laki. Itu wajar saja, karena kamu sudah memakan makanan dari kami, dan darah yang mengalir dalam tubuhmu kini sudah bercampur darahku. Kamu sudah tak terpisahkan dari hawa nafsu, dan tak perlu kamu bendung keinginan itu. Ikuti saja, nikmati apa yang terlintas dalam benakmu. Sepertinya Koswara sudah tahu betul dengan sifat-sifat makhluk terkutuk penghuni gua siluman ini. Dan pada ujung malam, Juminten baru mengetahui siapa sebenarnya Koswara. Dia mengetahui setelah persetubuhan panjang yang teramat melelahkan. Juminten merasa remuk sekuruh persendian. Dia malas untuk turun dari tempat tidur, bahkan masih tetap berharap kalau Koswara kembali menggaulinya. Namun sampai sekian lama ia menunggu, Koswara tak muncul kembali dalam kamarnya. Dengan perlahan, Juminten melangkah keluar dari kamarnya. Untuk beberapa saat, dia memperhatikan ke sekelilingnya.
Tiba-tiba matanya menangkap sesosok bayangan dari arah depan. Ia yakin kalau itu adalah Koswara. Tanpa suara ia berjinjit mendekati sosok yang ia anggap lelaki tua itu. Namun betapa terkejutnya saat dia melihat sosok Koswara telah berubah wujudnya menjadi sosok yang teramat mengerikan. Dan lebih terkejut lagi manakala sosok makhluk hitam besar itu memandanginya dengan sorot matanya yang merah. Juminten, sekarang kamu sudah tahu siapa diriku yang sebenarnya. Akulah sang penguasa gua siluman ini. Dan waktumu sudah habis. Mestinya kamu tinggal sampai saat purnama besok. Tapi karena kamu telah berani mengikuti aku, maka tak ada lagi tempat untukmu di sini. Kamu boleh membawa hartaku sebanyak yang kamu mau. Ambillah semuanya kalau kamu mampu. Gunakan hartaku dengan baik. Dan ingat, setiap harta milikku yang kau pakai akan aku tagih kembali. Karena sesungguhnya harta ini bukan mutlak sebagai pemberian dariku, tapi hanya sekedar pinjaman agar kamu tidak dipandang rendah. Ambil dan bawalah hartaku sebanyak yang kamu suka. Selamat jalan, Juminten. Makhluk jelmaan dari Koswara tadi hanya menyisakan suara tawa yang membahana, dan dalam sekejap saja sudah tak ada lagi di sana. Sekarang Juminten sudah bisa menghirup udara bebas. Dia bisa untuk menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri. Dengan penampilannya seperti sekarang ini, siapa yang menyangka kalau ia adalah seorang wanita, ibu dari seorang anak gadis yang akan tumbuh dewasa. Juminten layaknya seorang gadis dengan pakaian model kekinian. Sekilas mungkin orang akan mengira kalau Juminten berusia sekitar 25 tahunan. Wajahnya yang memang sudah cantik sejak dulu, kini semakin cantik dengan riasan wajahnya yang bisa dibilang matching. Gelang kalung dan cincin emas sengaja ia pamerkan untuk menarik hati orang yang melihatnya. Ia ingin melihat kalau orang yang dulunya pernah menginjak-injak harga dirinya berbalik memujinya tanpa tahu siapa sebenarnya Juminten. Langkahnya terhenti di sebuah persimpangan jalan. Sejenak ia mengingat jalan yang pernah ia lalui. Ingatannya kembali saat melihat sebuah gubuk kecil tempat dia berteduh malam ini. Bibir Juminten tersenyum, terbayang kala itu dua orang pemuda yang sempat menindihnya. Ya, dua pemuda yang sudah dalam pengaruh alkohol ingin melakukan aksi bejatnya. Juminten mencari-cari sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari lokasi tersebut, dan sebuah rumah kecil namun nyaman siap menerima Juminten untuk menghuninya sebelum ia benar-benar kembali ke kampung halamannya. Selepas pukul 9, Juminten keluar rumah. Dia menelusuri jalan kecil yang akan menuju di mana terdapat gubuk yang dijadikan sebagai pos ronda. Namun ternyata hanya untuk suatu perbuatan jahat. Sampai di gubuk itu, Juminten berpura-pura seakan-akan tengah mengingat-ingat sesuatu, sehingga ia harus duduk termenung di balai bambu. Masih segar dalam ingatannya saat dirinya dibentangkan kedua kakinya di atas balai-balai ini, dan di depan sana Juminten melihat ada dua pemuda yang tengah menuju ke arahnya. Juminten masih ingat dengan wajah kedua pemuda yang kini sudah berada di hadapannya. Ada cewek cantik. Lagi nungguin siapa, Neng? Kata salah seorang dari mereka. Juminten hanya menggeleng, namun matanya terus mengawasi gerak-gerik pemuda yang mulai kurang wajar. Pemuda satunya sempat mengelus pipi Juminten. Kalau nggak nunggu siapa-siapa, berarti kamu memang lagi nungguin kita dong. Kalian mau apa? Tanya Juminten yang membuat kedua pemuda itu semakin berani menyentuh buah dadanya. Tentu saja kita mau menikmati tubuh kamu yang bahenol ini. Lanjut yang lain, mulai berani menyentuh bibir Juminten. Apa kalian hebat? Oke, aku mau menuruti kemauan kalian, tapi dengan satu syarat. Jika kalian tidak bisa memuaskan aku, maka kalian akan menanggung akibatnya. Suara Juminten dibuat sepelan mungkin sehingga kedua pemuda tadi semakin terangsang. Oh, tenang sayang, kami berdua pasti akan memberikan kepuasan sama kamu, balas kedua pemuda yang langsung merebahkan tubuh Juminten. Suasana semakin sunyi, hanya suara serangga dan burung malam yang terdengar, diselingi deru nafas ketiga manusia yang tengah berpacu menuju puncak semu dari sisa-sisa birahi yang telah mereka tuntaskan. Kedua pemuda tadi setelah selesai melampiaskan hajatnya, mereka memandangi tubuh mulus Juminten yang masih terbaring. Kedua pemuda tadi rasanya merasa sayang untuk meninggalkan
perempuan yang masih terkulai itu. Namun apa daya, tenaga mereka telah terkuras habis. Bahkan untuk berdiri pun rasanya kakinya gontai. Aku belum puas. Tiba-tiba Juminten berkata, "Ayo lakukan lagi. Jika tidak, maka aku akan membuat kalian menyesal. Cepat!" Juminten membentak mereka yang semakin bingung tak mengerti. Sebab menurut mereka baru kali ini ada seorang wanita yang meminta untuk diperkosa secara ulang. Kedua pemuda tadi mencoba kembali melumati bagian sensitif Juminten. Namun mereka sudah kehilangan tenaga dan hanya mampu memandangi pemandangan langka di depan matanya. Bukankah aku sudah bertanya, apakah kalian mampu memuaskan aku? Tapi kenyataannya, kalian hanya mempunyai nafsu yang besar. Padahal tenaga kalian loyo. Atau mungkin onderdil kalian telah rusak karena terlalu sering memperkosa wanita. Dan sesuai perjanjian, aku akan memberikan hukuman untuk kalian berdua, ucap Juminten sembari bangkit dari tempat tidurnya. Hukuman? Hukuman apa? Malah kami berdualah yang akan memberi hukuman buat kamu yang cantik. Kami akan membawa kamu ke tempat yang jauh, tempat yang jarang ada orang yang berani masuk daerah itu. Kamu tahu itu tempat apa? Tempat jin buang anak. Di sana nanti kamu akan taruh di sebuah kandang, dan kami bisa melakukan apa saja dan kapan saja bila kami mau memuaskan hasrat kami, sampai kamu mati membusuk, ancam salah satu dari pemuda itu. Kalian salah. Sebelum kalian melihat aku mati, justru kalianlah yang lebih dulu mati. Sebenarnya Juminten sudah tak sabar untuk melampiaskan dendamnya pada kedua pemuda itu. Namun ia membatalkan niatnya. Juminten berpikir jernih. Dia ingin menghabisi kedua pemuda itu dengan cara bersih, agar tak terlibat hukum. Banyak ngomong. Ayo kita bawa cewek ini. Lumayan buat kita jadikan budak nafsu secara gratis. Setelah berkata demikian, mereka berdua kompak membawa Juminten. Malam semakin kelam. Kedua pemuda tadi membawa Juminten semakin jauh masuk ke tengah hutan. Mereka tak tahu kalau sebenarnya perempuan yang mereka paksa itu sudah merencanakan sesuatu. Juminten melihat sebuah gubuk kecil yang mungkin sering digunakan oleh kedua pemuda tersebut. Mereka mendorong tubuh Juminten hingga terjerembab. "Nah, sekarang beristirahatlah. Tunggu sampai kami kembali membawa makanan buat kamu." Kedua pemuda tersebut berniat untuk meninggalkan Juminten sendirian. "Kalian tak akan bisa keluar dari tempat ini, karena tempat ini akan menjadi kuburan kalian berdua." Juminten tertawa. Tawanya melengking sampai membuat telinga kedua pemuda tadi merasa sakit. "Apa maksud kamu?" "Kalian akan segera tahu." Setelah berkata begitu, Juminten bangkit dari tempat di mana dia terjerembab tadi. Kedua pemuda tadi tiba-tiba melihat ada yang aneh pada diri Juminten. Perempuan itu mengadahkan wajahnya ke atas, memandang rembulan yang sedikit redup. "Wahai Kang Koswara, aku datang membawa tumpal untukmu. Datanglah, datanglah," seru Juminten memecah kesunyian malam. Kedua pemuda tadi saling pandang. Mereka tak tahu apa yang tengah dilakukan perempuan di hadapannya itu. Namun mereka baru sadar ketika angin bertiup kencang dengan tiba-tiba, membuat pepohonan besar bergoyang-goyang, seakan bayangan raksasa sedang menari. Bagus, kerja yang bagus. Padahal baru semalam kau berikan korban, yaitu suamimu sendiri. Tapi malam ini kau berikan aku tumpal lagi. Terima kasih istriku. Kedua pemuda tadi mencari-cari asal suara tadi, namun mereka tak menemukannya. Baru setelah mereka melihat ke arah Juminten, mereka terkejut kaget bukan main kepalang, karena wanita yang kini berada di hadapannya bukanlah wanita cantik yang sore tadi mereka nikmati. Juminten telah berubah menjadi sosok yang teramat menakutkan. Sosok tinggi besar dengan bulu-bulu kasar. Mata makhluk itu merah semerah saga, dan mulut makhluk itu terbuka lebar-lebar, memamerkan sepasang taring di kedua sudut bibirnya. Langkah kakinya menggertakkan tanah yang mereka pijak. Kedua pemuda tadi hanya berdiri mematung dengan lututnya yang gemetaran. Mereka ingin segera berlari, namun kaki mereka seakan terpaku dan tak dapat merasakan gerakan sedikit pun.
Dan sekali pukulan saja membuat kedua pemuda tadi terpental begitu jauh. Mereka merasakan tubuhnya remuk, walaupun sudah berusaha untuk bangkit, namun hanya sia-sia saja. Sampai akhirnya tubuh makhluk tinggi besar itu kembali menghampiri. Dan kali ini adalah kali terakhir mereka merasakan sakit. Karena setelah pukulan terakhir dari makhluk itu, mereka sudah meregang nyawa. Sang penguasa lalu melolong panjang. Lolongan mengundang para pengikutnya untuk bersama-sama menikmati santapan malam. Dalam sekejap waktu saja, rakyat penghuni Goa Siluman sudah berkumpul. Kemudian mereka bersama-sama mengoyak-ngoyak tubuh kedua pemuda itu. Sang penguasa sudah kembali dalam wujud Koswara yang kemudian mendekati Juminten. "Kakang, beri aku kehangatanmu," bisik Juminten. Dan tanpa diminta 2 kali, Koswara segera menodong tubuh wanita itu, kemudian membaringkannya di atas balai-balai bambu. Juminten. Di lain waktu, Juminten membeli sebuah rumah mewah di daerah sekitar yang tak jauh dari tempat tinggalnya dulu. Sebuah rumah berlantai 2, lengkap dengan perabot rumah yang serba luks, garasi dan taman yang cukup luas. Rumah paling mewah di kawasan itu ia beli dari seorang mantan anggota dewan yang dipecat karena kasus perselingkuhan dengan asistennya. Banyak warga yang mengira kalau pemilik baru rumah itu adalah seorang pejabat juga. Namun Juminten mengatakan kalau dirinya adalah seiring pengusaha tambang di luar Jawa. Namun ada juga yang mengingat wajah Juminten dengan wajah Jumiah yang hampir mirip. Namun pendapat itu terbantahkan sendiri, karena tidak mungkin Jumiah bisa kembali ke tempat tinggal lamanya. Apalagi penampilan Juminten bukanlah pakaian murahan seperti yang biasa dipakai Jumiah. Juminten mulai mengatur untuk kehidupannya untuk di masa depan. Dia ingin melihat anak sematawayangnya hidup dalam kebahagiaan, dapat bersekolah dengan baik, bahkan bila perlu sampai mengenyam pendidikan tinggi. Juminten berharap keluarganya menjadi keluarga terhormat, bukan sebagai keluarga yang tersisih dan terbuang dari lingkungannya. Betapa sakit hati Juminten saat harus mendapat cibiran dari warga desanya. Dia dicap sebagai ibu kades yang lahir dari hasil pencurian uang. Karto, sang suaminya yang terpilih sebagai kades, mungkin hanya sebuah sifat orang yang haus akan kedudukan, haus akan menjadi seorang pemimpin. Karto kabur dan tak lagi terdengar kabar di mana lelaki itu berada. Dan untuk terakhir kalinya Juminten melihat sosok suaminya berada di tanah lapang dan harus meregang nyawa di tangan Algojo yang mengkoroknya. Kini Juminten telah sadar kalau dirinya begitu mudah untuk mendapatkan seorang korban persembahan untuk sang penguasa. Dia hanya butuh untuk membenci seseorang dalam ingatannya, maka secara gampang sang penguasa mengambil nyawa korbannya. Koswara, yang merupakan perwujudan dari sang penguasa, sesekali meminta untuk jatah korbannya adalah seorang gadis yang masih suci. Satu demi satu, tetangga yang dulunya sinis terhadap dirinya mengunjungi rumah barunya. Dan tentu saja Juminten dengan antusias menyambut tamunya dengan memberinya hidangan-hidangan lezat untuk memikat hati mereka. Juminten dengan bangga menunjukkan perabot rumah tangga yang serba mewah. Warga juga mengakui kalau tak ada rumah yang lebih mewah di desa mereka. Namun ketika warga menyinggung tentang namanya, Juminten tetap bersikukuh kalau dirinya adalah Juminten dan bukanlah Jumiah. Ya bisa saja atau wajahku mirip dengan orang yang ibu maksud, sebab banyak juga kan orang yang tidak memiliki tali persaudaraan juga bisa mirip. Tapi saya memang bukan Jumiah. Saya seperti kalian sebut sebagai ibu kades yang haram itu, yang katanya uang pencalonan suaminya hasil dari perampokan. Saya turut prihatin dengan peristiwa tersebut. Itulah Bu, sebuah ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Orang rela melakukan apa saja, tidak berpikir akan akibatnya nanti. Juminten mulai bisa menyusun kata bak seorang terhormat, sehingga warga mulai yakin kalau dia bukanlah Jumiah, karena memang Juminten kelihatan lebih cantik dan fresh dibandingkan dengan Jumiah yang ketus dan lusuh. Dan mereka juga yakin dengan kekayaan Juminten, sedangkan Jumiah mana mungkin bisa menjadi orang kaya dalam waktu secepat itu. Jadi ibu ini punya bisnis di luar Pulau Jawa juga? Tanya seorang ibu yang memang sirik melihat kemewahan yang dimiliki Juminten.
ada di beberapa pulau, di Papua dan Kalimantan. Selebihnya saya juga memiliki perkebunan sawit yang lumayan luas. Apa ibu nggak merasa repot mengurus perusahaan sebanyak itu? Apalagi perusahaan besar. Oh, itu masalah mudah. Saya juga punya orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka bisa mengatur bisnis yang saya kelola. Dan untuk para pekerja sendiri, saya rekrut dari pulau-pulau Jawa. Ya, pokoknya saya tinggal menerima laporan dari perkembangan perusahaan itu. Nama Juminten semakin hari semakin terkenal dan menjadi bahan obrolan hampir di seluruh desa. Sampai juga pada pemuda yang merasa penasaran mendengar cerita dari warga. Wajah Juminten yang cantik meski usianya lebih dari 30 tahun, tapi masih seperti umur 20 tahunan. Juminten tentu saja senang apabila ada pemuda yang terpesona memandangnya. Karena itu juga bagian dari misinya untuk menjerat mereka. Karena hasrat seksualitas Juminten semakin hari semakin tinggi. Juminten melirik seorang gadis remaja yang masih perawan dan berwajah lumayan cantik. Ia tersenyum membayangkan kalau Koswara pasti akan senang jika mendapatkan persembahan seperti gadis itu. Dan itu berarti dia juga akan semakin perkasa saat berhubungan dengan dirinya. Karena sesuai dengan perjanjian, Juminten harus menyerahkan seorang gadis setiap 1 tahun sekali. Sumarni, nama gadis itu. Dia baru berusia sekitar 16 tahun. Anak seorang petani yang hidupnya kembang-kempis, hanya sekedar untuk makan sehari-hari. Sumarni juga sudah tidak bersekolah karena faktor ekonomi. Dia hanya seringkali membantu ibunya menjajakan dagangan ibu, berkeliling di satu kampung ke kampung lain. Diam-diam, Juminten menaruh hati untuk memikat gadis itu. Juminten menunggu gadis itu menjajakan dagangan kue-kue buatan ibunya sendiri. Kue. Juminten mendengar teriakan suara khas gadis itu. Kemudian ia keluar dan menunggunya di pintu gerbang. Kuenya ibu. Sumarni memandang Juminten berharap mau membeli dagangannya. Oh iya, kebetulan ibu mau ngemil pagi ini. Ayo masuk dulu, balas Juminten sambil membuka pintu gerbang dan mengajak Sumarni masuk. Juminten memilih kue-kue sementara matanya mengagumi kecantikan Sumarni yang alami. Hingga tanpa sadar, sudah terlalu banyak kue-kue yang diambil dan dipilihnya. Apa ibu gak terlalu banyak beli kuenya? Tanya Sumarni sedikit heran, sebab perempuan kayak itu hanya tinggal sendirian. Oh, enggak juga. Nanti buat orang-orang yang berkunjung ke rumah ini. Kasihan loh, kalau sampai mereka gak saya suguhkan makanan dan minuman. Balas Juminten. Ibu baik sekali membolehkan orang masuk. Apa ibu gak takut kalau nanti ada yang mengincar dan berniat jahat? Menurut saya, ibu cukup bijaksana dan royal terhadap siapapun. Oh, itu tergantung kitanya saja. Jika kita berbuat baik, mungkin orang juga akan berbuat baik kepada kita. Ibu gak punya pikiran sejauh itu. Oh iya, kalau saya borong semua dagangan kamu boleh? Juminten benar-benar tengah berupaya menjerat hati gadis itu. Tentu saja boleh, Bu. Justru saya sangat senang dan berterima kasih karena dagangan saya cepat habis dan saya cepat pulang. Nah, kalau begitu, kamu hitung berapa semuanya, biar ibu ambil uang dulu. Oh iya, apa kamu sudah makan? Kalau mau makan, kamu boleh makan dulu sebelum pulang. Mendengar kata makan, Sumarni yang memang masih polos langsung menerima tawaran itu, dan Juminten membawa masuk ke dalam dan menyediakan makanan yang serba enak. Setelah selesai, Sumarni berpamitan untuk segera pulang. Namun lagi-lagi Juminten menanyakan apakah ia mau bekerja di rumahnya untuk bantu-bantu. Sumarni seperti mendapat angin segar, tapi ia belum bisa memutuskan. Nanti saya pikir dulu, sebab kalau saya kerja, terus siapa yang akan menjajakan dagangan ibu saya? Oh tentu, ya sebaiknya kamu bicarakan dulu sama ibu kamu. Nanti kalau kamu sudah sepakat, kamu tinggal ngomong sama saya. Oke? Baik Bu, saya permisi pulang dan terima kasih atas kebaikan ibu, balas Sumarni, lalu pergi meninggalkan rumah Juminten. Terbayang sudah keberhasilannya untuk memiliki seorang pembantu yang kelak ia jadikan sebagai korban.
Juminten tak segan-segan mengeluarkan lembaran-lembaran uang kertas demi mencapai ambisinya bisa dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Bahkan dia juga mulai menebar kabar kalau dia membutuhkan beberapa pekerja pria untuk tujuan luar Jawa. Tentu saja kabar itu mendapat sambutan antusias dari pemuda desanya. Apalagi pekerjaan itu tidak memerlukan ijazah atau segala tetek bengek lampiran proposal, yang penting punya semangat kerja dan berani menghadapi medan apapun. Begitu kata Juminten. Bukan hanya 2 buah angkot saja yang dibeli Juminten, 5 buah mesin cuci lengkap dengan pengering dan setrika pun ia sediakan. Juminten juga akan membuka jasa laundry di sebelah rumahnya, yaitu sebuah toko yang sudah lama tutup karena terlilit hutang. Ruko ia beli, kemudian ia renovasi menjadi sebuah tempat laundry yang kelihatannya memang bersih dan sedap dipandang mata. Juminten juga berpenampilan layaknya seorang muslimah. Ia selalu mengenakan mukena, tapi masuk waktu sholat. Tapi anehnya, dia tak melakukan sholat, melainkan hanya duduk di teras sambil tangannya memainkan biji-biji tasbih. Sepintas lalu orang menyangka kalau dia adalah muslim yang taat beribadah dan selalu berzikir. Inilah topeng kepalsuan Juminten untuk menutupi kebobrokan dirinya. Juminten telah membalut dirinya yang hanya seorang perempuan hina, seakan wanita mulia, dan di mata warga Juminten dengan cepat mendapat tempat. Namun anehnya, Juminten tak akan pernah mau mengunjungi ajakan tetangga dekat untuk mendatangi majelis-majelis taklim, seperti pengajian rutin di masjid atau pada acara-acara keagamaan. Begitu pula setiap ada acara bazar amal, Juminten selalu menghindar dengan berbagai alasan. Sekarang lengkaplah sudah baginya menyediakan perangkap untuk mengelabui korban-korbannya. Dan malam Jumat Kliwon nanti adalah malam di mana Juminten harus memberikan 1 korban sesuai perjanjian. Sang Mongasa telah memintanya agar malam itu Juminten menyediakan tumbal seorang gadis yang masih perawan. Hal itu sebagai pengukuhan atas kesetiaannya terhadap sang penguasa Goa Siluman. Ingat Juminten, setiap nyawa seseorang akan aku bayar 1000 kali harta yang kamu keluarkan sebagai penebusnya. Coba bayangkan, kamu akan menjadi kaya dalam sekejap saja. Dan darah perawan itu hanya aku minta 1 kali dalam 1 tahun saja. Jadi pilihan seorang gadis yang benar-benar suci. Dan kamu harus ingat, bila kamu melakukan kesalahan dalam memberikan tumbal, ternyata sudah tidak suci lagi, maka kamu akan mendapatkan kesialan. Kau akan celaka. Juminten sudah membayangkan gadis yang akan ia serahkan kepada sang penguasa. Jadi orang tuamu sudah mengizinkan kamu untuk bekerja di rumah saya? Bagus, kamu memang anak yang berbakti sama orang tua. Lagi pula pekerjaan kamu ringan kok. Saya hanya tinggal sendiri, jadi aku hanya perlu kamu untuk menemani saya, sekedar mencuci baju yang tak seberapa. Anggap saja rumah ini seperti rumah kamu sendiri, dan saya akan memberikan gaji lebih besar dibanding kamu bekerja di tempat lain. Begitu Juminten memberikan harapan yang enak kedengarannya di telinga Sumarni, gadis belia yang sebelumnya menanjakan dagangan gorengan. Iya ibu saya sudah mengizinkan untuk bekerja. Dia juga titip salam buat ibu atas kebaikan hati ibu. Baguslah. Nah, sebelum kamu bekerja, ada baiknya saya kasih tahu dulu apa yang boleh dan yang tidak boleh kamu lakukan. Ayo ikut ibu. Kemudian Juminten mengajak calon pembantunya untuk melihat-lihat isi dalam rumah tersebut. Nah, ini kamar kamu. Sebaiknya nanti kamu bersihkan dulu, karena mungkin banyak debu. Lalu ini ruang untuk menyetrika baju-baju. Di sebelah sana ada toilet khusus pembantu di dekat dapur. Kamu harus hati-hati saat menggunakan kompor itu, karena kompor itu bukan kompor gas biasa, tapi kompor listrik. Nanti saya kasih tahu cara penggunaannya. Di ruang belakang, kamu bisa lihat dari samping ada 2 kamar lagi yang saya khususkan untuk sopir pribadi dan tukang kebun. Nah, di dekat ruang tamu ada 2 kamar. Satu untuk seanak saya yang mungkin nanti juga tinggal di sini, dan satu lagi khusus untuk tamu. Dan yang paling penting yang harus kamu ingat baik-baik, kamu tidak boleh membuka kamar yang letaknya di tengah, di dekat tangga,
apapun alasan kamu tidak boleh membuka dengan cara apapun. Bahkan jangan pernah mendekati kamar itu. Paham? Saya paham. Tapi bagaimana dengan kebersihannya? Bukankah jika sebuah ruangan tidak pernah terbuka, maka akan berpengaruh untuk kesehatan? Itu memang benar. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kamu tidak boleh mendekati, apalagi berani membuka dan masuk ke dalam sana. Oh, mungkin kamar itu adalah tempat ibu ini menyimpan kekayaannya. Mungkin ada perangkas dan kode-kode rahasia. Wah, dasar orang kaya. Itu menurut pendapat Sumarni, yang seringkali menonton sinetron drama. Memang orang kaya pasti punya tempat penyimpanan harta secara khusus. Bahkan dia juga pernah melihat adegan seorang majikan yang menyimpan berangkasnya di dalam kamar, di bawah tempat tidur. Lantai itu berlubang dan ditutupi pasangan keramik yang hanya untuk menyamarkan. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.